Tidak semua anime datang untuk sekedar menghibur. Beberapa hadir untuk menguji emosi, mengaduk pikiran, dan diam-diam meninggalkan pertanyaan yang terus terngiang bahkan setelah episode terakhir selesai. Pernahkah kamu menonton sebuah cerita yang awalnya terlihat biasa saja, lalu perlahan berubah menjadi pengalaman yang sulit dilupakan? Itulah jenis anime yang akan kita bicarakan kali ini. Daftar rekomendasi ini bukan disusun berdasarkan popularitas semata, melainkan dari kesan yang ditinggalkan. Ada cerita yang membungkus konflik besar dalam strategi dingin dan keputusan kejam. Ada pula kisah sederhana yang justru terasa manusiawi, membicarakan kesepian, keluarga, dan arti hidup yang tenang. Beberapa di antaranya menyuguhkan aksi brutal dan atmosfer gelap, sementara yang lain memilih berjalan pelan, membiarkan penonton jatuh cinta pada detail kecil yang sering diabaikan. Menariknya, semua cerita ini punya satu kesamaan. Mereka tidak meremehkan penontonnya. Setiap konflik terasa punya konsekuensi, setiap karakter membawa beban, dan setiap pilihan meninggalkan bekas. Bahkan yang terlihat ringan sekalipun menyimpan lapisan emosi yang tak terduga. Jika kamu sedang mencari tontonan yang bukan hanya seru tapi juga bermakna, rekomendasi ini bisa jadi titik awal yang tepat. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dari rekomendasi pertama yang langsung menetapkan standar tinggi sejak awal. Ketika peperangan tak lagi soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap mengorbankan segalanya. Kalimat itu terasa sangat pas untuk menggambarkan Kingdom Season 6. Musim yang kembali menegaskan bahwa anime ini bukan sekedar tontonan perang, melainkan cerita sejarah besar tentang ambisi, strategi, dan harga dari sebuah persatuan. Kingdom Season 6 melanjutkan kisah adaptasi manga karya Yasuhisa Hara yang diproduksi oleh Studio Pierrot bersama Signpost. Disutradarai oleh Kenichi Imazumi, musim ini tetap setia pada nuansa epik yang sudah dibangun sejak awal, namun hadir dengan skala konflik yang lebih matang dan penuh ketegangan politik. Dari sisi produksi, animasi Kingdom kini terasa semakin stabil. Gerakan pasukan lebih rapi, ekspresi karakter lebih tajam, dan atmosfer medan perang terasa berat, bukan hanya sekedar ramai. Secara garis besar, cerita masih berpusat pada Shin dan mimpinya menjadi jenderal besar, serta ambisi Eisei untuk menyatukan Tiongkok di bawah satu bendera. Namun di season 6, fokus cerita tidak hanya berhenti pada pertarungan fisik. Kita diajak menyelami intrik strategis antar negara, keputusan-keputusan yang bisa mengorbankan ribuan nyawa, serta dilema moral yang dihadapi para jenderal di garis depan. Perang tidak lagi terasa heroik, ia brutal, penuh perhitungan, dan seringkali tidak adil. Yang membuat Kingdom Season 6 begitu kuat adalah caranya menyeimbangkan skala besar peperangan dengan drama personal para karakter. Setiap pertempuran terasa memiliki konsekuensi emosional. Kemenangan tidak selalu memuaskan, dan kekalahan tidak selalu berarti kehancuran. Karakter-karakter pendukung pun mendapat sorotan yang layak, membuat konflik terasa hidup dan berlapis. Daya tarik utama musim ini terletak pada ketegangan strategisnya. Dialog antar jenderal, manuver pasukan, hingga momen hening sebelum perang justru menjadi bagian paling menegangkan. Kingdom tidak buru-buru memamerkan aksi. Ia membangun tekanan perlahan, lalu meledakannya di saat yang tepat. Musik latar yang megah turut memperkuat kesan epik, membuat setiap keputusan terasa monumental. Pada akhirnya, Kingdom Season 6 adalah pengingat bahwa anime sejarah bisa sangat intens tanpa kehilangan kedalaman cerita. Jika kamu menyukai kisah perang yang cerdas, penuh emosi dan syarat makna tentang kepemimpinan serta pengorbanan, musim ini adalah perjalanan yang wajib diikuti. Dan sekali kamu terjun ke medan perangnya, sangat sulit untuk berpaling. Bagaimana jika sosok terakhir yang seharusnya dikalahkan justru terbangun kembali di dunia yang sudah melupakannya? Pertanyaan inilah yang menjadi fondasi menarik dari Yasei no Last Boss ga Arawareta, sebuah anime isekai yang tidak berjalan di jalur klise kekuatan nol ke pahlawan, melainkan langsung melempar penonton ke puncak hierarki kekuasaan. Anime ini diadaptasi dari light novel karya Firehead dengan ilustrasi asli oleh Hiyahako dan diproduksi oleh studio Wow World. Sejak awal, serial ini sudah menunjukkan identitasnya sebagai isekai dengan pendekatan berbeda. Lebih tenang,
penuh observasi dan syarat nuansa reflektif dibandingkan aksi bombastis tanpa henti. Ceritanya mengikuti seorang pria yang terbangun kembali sebagai Lufas Mapahal, sebuah karakter buatannya yang biasa disebut sebagai last boss dari game MMORPG yang pernah ia mainkan. Masalahnya, dunia yang ia masuki bukan lagi sekadar game. 200 tahun telah berlalu sejak kekalahan Lufas, dan dunia kini hidup dengan sejarah, luka, serta mitos tentang dirinya. Dalam tubuh penguasa absolut yang ditakuti, sang tokoh utama harus menavigasi dunia yang sudah berubah total, tanpa tahu apakah ia benar-benar dihidupkan kembali sebagai ancaman, penebus, atau sekadar bayangan masa lalu. Alih-alih langsung memamerkan kekuatan, anime ini justru banyak bermain di atmosfer. Perjalanan Lufas terasa seperti ekspedisi sunyi menyusuri dunia yang asing namun familiar. Interaksi dengan para karakter, baik yang setia, penuh curiga maupun yang menyimpan dendam, menjadi jantung cerita. Dunia fantasi yang disajikan terasa hidup karena setiap ras dan wilayah memiliki pandangan berbeda terhadap legenda Last Boss yang kini berdiri di hadapan mereka. Yang membuat Yasei no Last Boss ke Arawareta menonjol adalah sudut pandangnya. Ini bukan kisah tentang menjadi kuat, melainkan tentang memahami dampak dari kekuatan itu sendiri. Lufas bukan pahlawan polos, tapi juga bukan antagonis murni. Ia adalah simbol masa lalu yang harus berhadapan dengan konsekuensi dari eksistensinya. Nada ceritanya cenderung kontemplatif, membuat setiap pertemuan terasa bermakna. Secara visual, anime ini tidak berusaha terlalu berlebihan, namun cukup efektif membangun nuansa fantasi klasik dengan tentuan gelap dan elegan. Musik latarnya memperkuat kesan kesendirian dan keagungan karakter utama, seolah menegaskan bahwa ia memang bukan tokoh biasa. Pada akhirnya, anime ini cocok untuk penonton yang ingin isekai dengan tempo berbeda. Lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih memikirkan makna di balik kekuatan. Yasei no Last Boss ke Arawareta bukan tentang pertarungan terbesar, melainkan tentang warisan, identitas, dan dunia yang harus belajar hidup berdampingan dengan legenda yang bangkit kembali. Kemudian, ketika semua topeng runtuh, siapa yang masih pantas disebut pahlawan? Pertanyaan ini menggema kuat dalam Boku no Hero Academia Final Season, musim penutup yang tidak hanya menyajikan klimaks pertarungan, tetapi juga menjadi refleksi pahit tentang arti heroisme itu sendiri. Anime ini merupakan adaptasi akhir dari manga karya Kohei Horikoshi, diproduksi oleh Studio Bones, studio yang sejak awal konsisten menjaga kualitas visual dan emosi serial ini. Disutradarai oleh Kenji Nagasaki dengan pengawasan komposisi cerita yang matang, Final Season hadir sebagai penutup besar dari perjalanan panjang dunia di mana kekuatan super alias quirk pernah dianggap sebagai simbol harapan, namun kini justru melahirkan ketakutan. Cerita langsung bergerak di titik paling genting. Masyarakat telah kehilangan kepercayaan pada para pahlawan, kota-kota hancur, dan garis pemisah antara baik dan jahat semakin kabul. Izuku Midoriya tidak lagi berdiri sebagai murid penuh mimpi, melainkan sebagai sosok yang memikul beban dunia. Konflik dengan Shigaraki Tomura dan bayang-bayang All for One menjadi pusat cerita. Namun, Final Season tidak menjadikannya sekedar duel kekuatan. Ini adalah perang ideologi tentang sistem yang gagal, tentang korban yang dilupakan, dan tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah simbol kedamaian. Yang membuat musim ini terasa berbeda adalah pendekatannya yang jauh lebih gelap dan emosional. Tidak semua pertarungan terasa heroik, dan tidak semua kemenangan terasa melegakan. Setiap karakter dipaksa menghadapi konsekuensi pilihan mereka. Deku tampil lebih sunyi dan keras, Bakugou menunjukkan perkembangan emosional yang signifikan, sementara karakter pendukung seperti Todoroki dan para pro-hero mendapatkan momen penting yang memperkaya cerita. Daya tarik terbesar Final Season terletak pada keberaniannya menutup cerita tanpa romantisasi berlebihan. My Hero Academia tidak memilih jalan aman. Ia mempertanyakan ulang konsep pahlawan yang selama ini diagungkan, lalu memaksa kita melihat sisi rapuh di baliknya. Sebagai penutup, Boku no Hero Academia Final Season bukan hanya akhir sebuah anime populer, tetapi akhir dari sebuah generasi cerita shonen yang tumbuh bersama penontonnya. Jika kamu mengikuti perjalanan ini sejak awal, musim terakhir ini bukan sekedar tontonan. Ia adalah perpisahan yang emosional dan pantas untuk dikenang. Yang keempat,
Di dunia penuh monster dan sihir, bagaimana jika kekuatan terbesarmu justru berasal dari dapur? Premis sederhana namun nyeleneh inilah yang kembali dihidangkan dalam Tondemo Skill de Isekai Hauromesi Season 2, sequel yang memilih jalan santai di tengah banjir anime isekai penuh pertarungan. Anime ini diadaptasi dari light novel karya Ren Eguchi dengan ilustrasi asli oleh Masa dan kembali diproduksi oleh Studio Mappa. Disutradarai oleh Kiyoshi Matsuda, musim kedua ini mempertahankan pendekatan visual yang hangat dan ekspresif, dengan fokus pada detail makanan yang nyaris terasa keluar dari layar. Mappa jelas memahami bahwa daya tarik utama anime ini bukan sekedar dunia fantasi, melainkan sensasi food porn yang dibalut petualangan ringan. Cerita melanjutkan perjalanan Tsuyoshi Mukouda, seorang pria biasa yang terlempar ke dunia lain tanpa kemampuan tempur mencolok. Skill uniknya, online supermarket, memungkinkan ia membeli bahan makanan modern dari Jepang. Di Season 2, petualangan Mukouda semakin luas, tidak hanya berpindah kota, tetapi juga memperkenalkan lebih banyak ras, budaya, dan tentu saja makhluk kuat yang tertarik bukan pada Mukouda, melainkan masakan buatannya. Hubungannya dengan Vel, sang familiar legendaris, dan karakter-karakter baru berkembang menjadi dinamika yang semakin hangat dan menghibur. Yang membuat musim ini terasa segar adalah ritmenya yang percaya diri. Anime ini tidak terburu-buru membangun konflik besar. Ia menikmati setiap momen perjalanan, berburu bahan, memasak, menyantap hidangan, lalu melihat reaksi berlebihan para makhluk fantasi yang mencicipinya. Justru dari kesederhanaan inilah muncul pesona. Dunia isekai digambarkan bukan sebagai arena perang, melainkan tempat singgah untuk menikmati hidup dengan cara berbeda. Daya tarik utama Season 2 terletak pada kemampuannya menawarkan fantasi yang menenangkan. Tidak ada beban menjadi pahlawan, tidak ada takdir dunia yang harus diselamatkan. Mukouda hanya ingin hidup nyaman, makan enak, dan bepergian. Dan anehnya, itu terasa sangat memuaskan untuk ditonton. Pada akhirnya, Tondemo Skill de Isekai Hauromesi 2 adalah pilihan sempurna bagi penonton yang rindu isekai dengan rasa hangat dan santai. Ia membuktikan bahwa petualangan tidak selalu tentang pedang dan sihir. Kadang, cukup sepiring makanan lezat untuk membuat dunia terasa lebih bersahabat. Dikhianati di tempat paling gelap, ia bangkit bukan untuk memaafkan, melainkan untuk memastikan dunia mengingat kesalahannya. Kalimat itu merangkum dengan tepat nuansa balas dendam yang dibawa oleh anime berjudul panjang dan brutal ini. Shinji Teita Nakamatachi ni Danjen Okuchi de Korosare Kaketaga Gift Mugen Gacha, sebuah isekai yang sejak awal tidak berpura-pura menjadi kisah heroik yang hangat. Anime ini diadaptasi dari light novel karya Mikoto Yamaguchi dengan ilustrasi oleh Kika Ohashi dan diproduksi oleh studio GC Staff. Dari sisi produksi, anime ini jelas menargetkan penonton yang sudah lelah dengan isekai baik-baik saja, menawarkan cerita yang lebih gelap, penuh dendam, dan sangat sadar akan fantasi kekuatan absolut. Ceritanya mengikuti seorang protagonis yang dikhianati oleh partinya sendiri dan dibiarkan mati di kedalaman dungeon. Namun, takdir berkata lain. Ia mendapatkan gift langka bernama Mugen Gacha, kemampuan yang memungkinkannya memanggil sekutu acak dengan level ekstrim, bahkan mencapai level 9999. Dari titik terendah inilah cerita bergerak, bukan menuju penebusan, melainkan pembalasan yang direncanakan dengan dingin dan sistematis. Berbeda dari banyak anime balas dendam yang terburu-buru, serial ini justru menikmati prosesnya. Sang tokoh utama tidak langsung menghancurkan musuh-musuhnya. Ia membangun kekuatan, mengumpulkan sekutu absurd dengan latar belakang unik, dan menyusun langkah demi langkah untuk menjatuhkan mantan partinya, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental dan sosial. Dunia yang ia jelajahi pun terasa kejam, seolah mengamini bahwa pengkhianatan adalah mata uang yang sah. Yang membuat anime ini menarik adalah keberaniannya memposisikan karakter utama sebagai sosok yang tidak sepenuhnya baik. Ia cerdas, dingin, dan sangat sadar bahwa kekuatannya tidak perlu dibenarkan secara moral. Narasi ini memberi warna berbeda karena penonton diajak menikmati sensasi zama, kepuasan melihat pengkhianat menuai akibat dari perbuatannya. Pada akhirnya, anime ini bukan untuk semua orang.
Namun bagi penonton yang menyukai isekai dengan balas dendam terang-terangan, kekuatan ekstrim tanpa rem, dan kepuasan melihat keadilan versi kelam ditegakkan, serial ini menawarkan pengalaman yang lugas dan tanpa basa-basi. Sebuah pengingat bahwa di dunia fantasi, tidak semua luka ingin disembuhkan. Beberapa hanya ingin dibalas. Selanjutnya, sebuah keluarga palsu, misi rahasia, dan kebohongan kecil yang perlahan berubah menjadi perasaan sungguhan. Kalau ada satu anime yang mampu memadukan tawa, ketegangan, dan kehangatan keluarga dalam satu napas, maka Spy X Family Season 3 adalah jawabannya. Anime ini kembali diadaptasi dari manga populer karya Tatsuya Endo, diproduksi oleh kolaborasi Wit Studio dan Cloverworks, dua nama besar yang sudah terbukti piawai mengolah aksi sekaligus emosi. Di Season 3, kualitas produksi tetap terjaga rapi, dengan penyutradaraan yang fokus pada ritme cerita, tidak terburu-buru, tapi juga tidak kehilangan momentum khas Spy X Family. Cerita masih mengikuti kehidupan keluarga Forger, keluarga normal yang sebenarnya penuh rahasia. Lloyd Forger adalah mata-mata elit dengan misi menjaga perdamaian antar negara. Your Forger adalah pembunuh bayaran mematikan, dan Anya, anak angkat mereka, memiliki kemampuan membaca pikiran. Season 3 memperluas konflik dengan misi-misi baru Lloyd yang semakin berisiko, sembari memperdalam dinamika keluarga yang awalnya hanya dibangun atas dasar kepentingan. Menariknya, Season 3 terasa lebih emosional dibanding musim sebelumnya. Fokus cerita tidak melulu soal operasi rahasia atau komedi situasional, tetapi juga pada pertanyaan sederhana, sampai kapan kebohongan ini bisa dipertahankan? Lloyd mulai dihadapkan pada dilema antara tugas dan perasaan. Yor semakin sering mempertanyakan perannya sebagai istri biasa, sementara Anya dengan kepolosannya justru menjadi perekat yang paling jujur di antara mereka. Daya tarik utama musim ini terletak pada keseimbangan nuansanya. Adegan aksi tetap hadir dengan koreografi yang rapi dan intens, namun tidak pernah menenggelamkan unsur komedi yang menjadi ciri khas seri ini. Humor Anya yang absurd, ekspresi wajahnya yang ikonik, hingga interaksi kecil antar karakter selalu berhasil mencairkan suasana, bahkan di tengah misi paling tegang sekalipun. Secara visual, animasi tampil konsisten dan ekspresif. Detail gestur dan ekspresi karakter terasa hidup, membuat momen-momen domestik sederhana, seperti makan bersama atau mengantar sekolah, terasa sama pentingnya dengan adegan spionase. Musik latar pun mendukung suasana, berpindah mulus dari ceria ke tegang tanpa terasa dipaksakan. Pada akhirnya, Spy X Family Season 3 bukan hanya tentang menyelamatkan dunia, tetapi tentang bagaimana sebuah kepura-puraan perlahan membentuk keluarga yang nyata. Musim ini memperkuat alasan mengapa Spy X Family dicintai banyak penonton. Ia ringan, cerdas, hangat, dan diam-diam menyentuh. Cocok ditonton siapa saja, baik pencari tawa, penggemar aksi, maupun mereka yang hanya ingin menikmati kisah keluarga yang tidak biasa namun terasa dekat. Anime ketujuh, bukan pahlawan terkuat, bukan pula pemimpin paling berani. Ia hanya ingin pensiun, tapi dunia terus memaksanya jadi legenda. Premis ironis inilah yang kembali menghidupkan daya tarik Nageki no Boureiwa Intai Shitai Part 2, sebuah anime fantasi komedi yang justru bersinar karena kesalahpahaman dan reputasi yang terlalu besar. Anime ini diadaptasi dari light novel karya Tsuki Kage dengan ilustrasi oleh Chaiko dan diproduksi oleh studio Zero G. Part 2 melanjutkan gaya penyutradaraan yang ringan namun terkontrol, menjaga keseimbangan antara komedi situasional, dunia fantasi, dan absurditas yang menjadi identitas seri ini sejak awal. Ceritanya masih berpusat pada Cry Andre, pemimpin klan pemburu harta karun terkenal yang bertolak belakang dengan reputasinya. Sebenarnya Cry sendiri merasa tidak kompeten dan ingin mundur dari dunia berbahaya tersebut. Masalahnya, setiap niat pensiun Cry justru disalahartikan sebagai strategi jenius tingkat tinggi. Di Part 2, skala petualangan semakin membesar, dungeon yang lebih mematikan, organisasi yang lebih ambisius, dan ekspektasi terhadap Cry yang makin tidak masuk akal. Alih-alih mengubah formula, musim lanjutan ini memperdalam lelucon utamanya. Cry tetap menjadi pusat kekacauan pasif, sementara anggota klannya yang benar-benar overpowered terus menyelamatkan situasi atas nama rencana besar sang pemimpin. Penonton diajak menikmati kontras antara monolog batin Cry yang penuh keputusasaan dengan persepsi dunia luar yang memujanya tanpa ragu. Yang membuat Part 2 terasa segar adalah eksplorasi hubungan antar karakter.
Dinamika klan terasa lebih hidup, dengan dialog yang tajam dan timing komedi yang semakin matang. Dunia fantasi di sekeliling mereka juga dikembangkan lebih luas, memperlihatkan bagaimana reputasi Cry berdampak pada politik, guild line, dan keseimbangan kekuatan secara keseluruhan, meski semua itu terjadi tanpa niat sang tokoh utama. Daya tarik terbesar Nageki no Boureiwa Intaishitai Part 2 terletak pada keberaniannya merayakan anti-klimaks. Tidak ada ambisi menyelamatkan dunia dari sang protagonis, hanya keinginan sederhana untuk hidup tenang. Namun, justru dari sanalah cerita ini terasa unik dan menghibur. Bagi penonton yang mencari fantasi tanpa drama berat, penuh humor cerdas, dan tokoh utama yang salah tempat di puncak kejayaan, Part 2 ini adalah lanjutan yang memuaskan. Sebuah pengingat bahwa kadang legenda terbesar lahir dari orang yang paling ingin menghindari darinya. Di dunia yang memuja pahlawan, bagaimana jika pembunuh bayaran justru berdiri jauh di atas mereka semua? Kalimat provokatif ini menjadi pintu masuk yang pas untuk Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yusha Yorimo Akira Kani Tsuyoi no Daga, sebuah anime fantasi yang sejak awal memilih sudut pandang tidak lazim, tenang, dingin, dan mematikan. Anime ini diadaptasi dari light novel karya Matsuri Akai dengan ilustrasi oleh Tozai dan diproduksi oleh studio Sunrise Beyond. Dari sisi pengarahan, serial ini tidak mengejar sensasi berlebihan, melainkan membangun atmosfer melalui ritme cerita yang terukur, dialog seperlunya, dan fokus kuat pada karakter utama. Pendekatan ini membuat anime terasa lebih dewasa dibandingkan isekai sejenis. Ceritanya mengikuti seorang pria yang bereinkarnasi ke dunia fantasi sebagai pembunuh bayaran profesional. Berbeda dengan para Yusha yang dielu-elukan, ia bekerja dalam bayangan, tanpa sorotan, tanpa pujian. Namun secara statistik dan kemampuan, statusnya jelas melampaui para pahlawan. Bukan hanya soal angka kekuatan, tapi juga kecerdasan, efisiensi, dan kontrol diri. Alih-alih maju dengan teriakan heroik, ia bergerak cepat, presisi, dan selalu satu langkah lebih depan. Menariknya, anime ini tidak terburu-buru memamerkan keunggulan sang protagonis. Justru banyak momen dihabiskan untuk memperlihatkan cara berpikirnya. Bagaimana ia menilai risiko, membaca situasi, dan memilih jalan paling aman sekaligus paling mematikan. Dunia fantasi di sekelilingnya pun digambarkan cukup keras, tempat di mana gelar pahlawan tidak selalu sejalan dengan kemampuan nyata. Yang membuat serial ini terasa berbeda adalah nuansa profesionalisme sang karakter utama. Ia tidak mencari balas dendam besar atau pengakuan. Setiap misi dijalankan layaknya pekerjaan, bersih, efektif, dan selesai tanpa drama. Interaksinya dengan karakter lain termasuk para Yusha seringkali memperlihatkan ironi. Mereka bertarung demi kehormatan, sementara ia bertindak demi hasil. Daya tarik utama anime ini terletak pada pembalikan peran klasik. Pahlawan bukan lagi pusat cerita, dan kebaikan tidak selalu identik dengan efektivitas. Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yusha Yorimo Akira Kani Tsuyoi no Daga menawarkan fantasi kekuatan yang dingin dan realistis, cocok untuk penonton yang ingin melihat dunia isekai dari sudut pandang berbeda, lebih sunyap, lebih cerdas, dan jauh lebih berbahaya. Anime selanjutnya. Ketika dianggap lemah karena hanya berada di belakang, ia justru menemukan jalan untuk menjadi fondasi terkuat. Kalimat ini merangkum roh dari Mikata Gayawa Sugite Hojo Mahoni Teshiteita Kyutei Mahoshi Tsui Hosarete Saikyo o Mezasu, sebuah anime fantasi yang memilih sudut pandang sunyi bukan dari garis depan, melainkan dari mereka yang selama ini diremehkan. Anime ini diadaptasi dari light novel karya Aruto dengan ilustrasi oleh Yunagi dan diproduksi oleh studio Gekko. Dari segi pengarahan, serial ini tidak mengejar sensasi besar di awal, melainkan membangun ceritanya secara perlahan dan stabil, menekankan perkembangan karakter serta logika dunia sihir yang cukup rapi. Cerita berfokus pada seorang penyihir istana yang sepanjang karirnya hanya menguasai sihir pendukung. Sayangnya, parti pahlawan yang ia bantu terlalu lemah untuk memanfaatkan potensinya. Ia disalahkan atas kegagalan demi kegagalan, hingga akhirnya diusir, bukan karena tidak berguna, tetapi karena kemampuannya tidak pernah benar-benar dipahami. Dari titik inilah perjalanan baru dimulai, bukan untuk membuktikan dendam, melainkan untuk menemukan arti kekuatan yang sesungguhnya.
Alih-alih langsung berubah menjadi monster overpowered, anime ini menikmati prosesnya. Sang protagonis mulai menyadari bahwa sihir pendukung bukanlah simbol kelemahan, melainkan alat yang bisa mengubah alur pertempuran sepenuhnya jika digunakan dengan tepat. Ia bertemu sekutu baru, menghadapi tantangan yang lebih seimbang, dan perlahan membangun reputasi yang lahir dari hasil nyata, bukan gelar atau status istana. Yang membuat anime ini terasa menarik adalah pendekatannya yang lebih dewasa dalam melihat kekuatan. Tidak semua karakter harus menjadi petarung utama. Strategi, timing, dan pemahaman medan justru menjadi kunci. Setiap peningkatan kemampuan terasa logis, bukan sekedar lonjakan angka kekuatan. Hubungan antar karakter pun berkembang natural, tanpa drama berlebihan, membuat dunia terasa hidup dan masuk akal. Bagi penonton yang lelah dengan fantasi penuh teriakan dan duel tanpa henti, Mikata ga Yowasugite Hojo Mahoni Teshiteita Kyute Mahoshi menawarkan pengalaman berbeda, tenang, membumi, dan diam-diam memuaskan. Sebuah kisah tentang pembuktian diri yang tidak perlu berisik untuk terasa kuat. Saatnya kita masuk ke daftar anime yang terakhir. Lahir dari darah pahlawan dan roh alam, bagaimana mungkin hidupnya berjalan biasa? Kalimat ini menjadi pintu masuk yang pas untuk Chichi wa Ehiyu, Haha wa Seire, Musume no Watashi wa Tenseisha, sebuah anime fantasi yang lembut, hangat, dan jauh dari hiruk-pikuk konflik besar yang sering mendominasi genre isekai. Anime ini diadaptasi dari light novel karya Matsuura dengan ilustrasi oleh Keep Out dan diproduksi oleh studio EMT Squared. Berbeda dari banyak anime reinkarnasi lain, seri ini tidak terburu-buru membangun dunia melalui perang atau perebutan kekuasaan. Penyutradaraan memilih pendekatan intim, fokus pada keluarga, pertumbuhan, dan keseharian yang perlahan membentuk identitas sang tokoh utama. Cerita berpusat pada seorang gadis kecil yang terlahir kembali di dunia fantasi. Ayahnya adalah seorang pahlawan legendaris, sementara ibunya merupakan roh agung yang menjaga keseimbangan alam. Dengan latar belakang luar biasa itu, sang protagonis tumbuh sebagai reinkarnator yang membawa ingatan kehidupan sebelumnya. Namun, alih-alih menjadikannya kisah ambisi besar, anime ini justru mengikuti proses tumbuh kembangnya, belajar berjalan, memahami dunia, dan menemukan arti keluarga dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Daya tarik cerita ini terletak pada ketenangannya, tidak ada tekanan untuk menjadi yang terkuat sejak awal. Kekuatan sang tokoh utama berkembang alami seiring emosi dan kedewasaannya. Interaksi dengan kedua orang tuanya menjadi pusat cerita, menghadirkan dinamika keluarga yang hangat sekaligus unik, ayah yang tegas namun lembut, dan ibu yang penuh bijaksana namun terasa sangat alami meski bukan manusia. Yang membuat anime ini menonjol adalah cara ia meredefinisi kekuatan fantasi. Kekuatan bukan sekedar sihir atau pertarungan, melainkan lingkungan yang aman untuk berkembang, cinta tanpa syarat, dan kesempatan kedua untuk hidup lebih baik. Konflik tetap ada, namun hadir sebagai bagian dari proses belajar, bukan ancaman dunia yang harus segera dihancurkan. Pada akhirnya, Chichi wa Ehiyu Haha wa Seire, Musume no Watashi wa Tenseisha adalah pilihan tepat bagi penonton yang mencari fantasi dengan tempo lambat dan hati yang hangat. Sebuah kisah reinkarnasi yang tidak berteriak ingin menjadi epik, tetapi justru bersinar lewat keintiman dan ketulusannya. Cocok dinikmati seperti membaca dongeng sebelum tidur, sederhana, lembut, dan penuh rasa nyaman. Penantian panjang yang seharusnya berbuah kepuasan justru meninggalkan rasa kecewa. Itulah perasaan yang banyak muncul saat menyaksikan One Punch Man Season 3. Terutama dari penonton yang sudah lama menikmati kualitas luar biasa manga karya One dengan ilustrasi detail dan dinamis dari Yusuke Murata. Dari sisi cerita, Season 3 sebenarnya berada di titik yang sangat krusial. Lanjutan Monster Association Arc menyajikan konflik besar, pertarungan berskala masif, serta pendalaman karakter penting seperti Garo dan para hero kelas S. Secara naratif, ini adalah fase yang matang, gelap, dan penuh potensi untuk menjadi puncak baru dalam seri One Punch Man. Namun sayangnya, potensi tersebut tidak sepenuhnya terwujud secara visual. Di bawah produksi studio JC Staff, animasi season 3 kerap terasa kurang bertenaga. Gerakan terlihat kaku, impact serangan tidak terasa kuat, dan banyak adegan pertarungan besar kehilangan rasa spektakuler yang seharusnya menjadi ciri khas One Punch Man. Bagi penonton yang datang dengan ekspektasi tinggi setelah membaca versi manga, perbedaan kualitas ini terasa sangat mencolok dan sulit diabaikan.
Kekecewaan ini terasa lebih dalam karena One Punch Man dikenal sebagai parodi aksi dengan visual matang yang menjadi daya tarik utamanya. Ketika animasi tidak mampu mengimbangi skala cerita, humor dan ironi yang biasanya tajam pun ikut terasa tumpul. Meski begitu, season 3 tidak sepenuhnya gagal. Cerita tetap solid dan perkembangan karakter masih menarik untuk diikuti. Namun sebagai honorable mention, One Punch Man season 3 terasa seperti kesempatan besar yang kurang dimaksimalkan. Layak ditonton demi kelanjutan kisah, tetapi meninggalkan harapan bahwa seri ini suatu hari bisa kembali mendapatkan adaptasi visual yang benar-benar sepadan dengan komiknya. Pada akhirnya, semua rekomendasi ini bukan tentang menentukan mana yang paling sempurna, melainkan tentang pengalaman apa yang ingin kamu rasakan sebagai penonton. Ada cerita yang menghantam emosi tanpa ampun, ada yang membuatmu berpikir lama setelah layar gelap, dan ada pula yang perlahan tumbuh di hati tanpa banyak suara. Setiap judul membawa cara bercerita yang berbeda, dengan kekuatan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin tidak semuanya akan cocok dengan seleramu, namun justru disitulah menariknya, karena satu cerita bisa terasa biasa bagi sebagian orang, tapi menjadi sangat berkesan bagi yang lain. Yang jelas, anime-anime ini layak diberi kesempatan, setidaknya untuk membuktikan sendiri apakah ceritanya sepadan dengan waktu yang kamu habiskan. Kalau kamu ingin terus menemukan rekomendasi, ulasan, dan pembahasan yang jujur tanpa basa-basi, jangan berhenti sampai di sini. Masih banyak cerita menarik lain yang siap kita bedah bersama di Kamar Nonton.